Halo rekan-rekan belia, salam damai. Bertemu kita dalam program online Komisi Belia Keuskupan Kedingau. Pada program online kali ini, kami belia dari Paroki Saint Patrick Mbakut akan mempersembahkan sebuah sketsa dan renungan perumpamaan tentang dua anak yang diadaptasi dari pembacaan Injil hari ini, yaitu Injil Matius bab 21 ayat 28 hingga 32. Sketsa ini akan membawa kita untuk menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Semoga melalui sketsa ini kita akan lebih dapat mengenali dan mengasihi Yesus walaupun tidak dapat melihat Dia. Selamat menonton. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu serta penyertaan-Mu kepada kami. Bimbinglah kami dan tuntunlah kami selalu dalam setiap program belia, agar kami melayani dengan taat mendengar sabda-Mu. Dan berilah kami kekuatan iman, agar kami tetap teguh dalam iman kami, dalam pelayanan sebagai belia. Ya Tuhan, kami juga mohon kepadamu, agar Engkau memberkati seluruh belia di Keuskupan Kedingau. Kami mohon semua ini demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 hingga 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku,
"Pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak balik. Ngapa? Ayo, minumlah dulu. Ada itu makanan sana atas meja kalau kau lapar. Oh. Bah, bagus kamu cari-cari lah bekerja. Ada juga duit kamu bikin beli keperluan di rumah untuk keluarga kita. Iya Pak, saya cari kerja dulu sekarang nih, tapi belum lagi dapat. Ada juga saya pergi tanya kawan-kawan, tidak juga ada yang cakap. Nah, 6 menit tuh. Ayo, kau tidak mau cari kerja kah? Main telepon saja. Malah saya susah bah itu mau cari kerja. Lagi-lagi nih musim sekarang nih. Mana ada orang mau terima pekerja? Belum coba, sudah mengunduh. Mana tahu dia dapat? Kalah sudah nak, tengok, kalah sudah. Tidak apa-apa Pak, inilah lihat kau tuh dari kabun. Ayo Jess, dapat saya kerja. Pak, saya tengah cari kerja nih pakai telepon.
Ini nane F dah. Hai, dapat juga itu kerja pakai itu. Dapat sini bantu dok tengok. Ini namanya berapa? Iya. Hai, Oyo, ada kopi cari-cari kerja kah? Ah, nanti lebih tuh, malas ya sekarang nih. Hai, bilang cari kerja. Padahal main game pula tadi itu. Cis, ada aku dapat kerja. Ya Pak, saya tunggu dalam panggil saya tuh menelpon. Iya sejak kau menunggu panggilan kunun. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Sini ke tempat interview tuh. Ya, di sini. Masuklah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sila perkenalkan diri Anda. Nama saya Oyo daripada Kampung Bawan dan ini dokumen. Oke. Jadi Oyo, sebelum ini pernah kerja? Tidak pernah, belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi kenapa Oyo mau kerja? Saya perlu cari duit. Lagipun bapak saya yang suruh. Oke. Cari kerja. Oke, Oyo, kalau di gereja nih kan pekerja nih kerja dia mesti memastikan keadaan kawasan gereja bersih. Oyo juga perlu bantu father dan kerani bila mereka perlukan bantuan lah. Tapi gaji yang kami tawarkan tidaklah banyak. Tidak masalah. RM 300 saja. Boleh. Jadi Oyo sanggup tak? Sanggup. Sanggup. Jadi ada transport untuk pergi kerja lah. Ada. Tiada masalah. Tidak masalah. Oke, kalau begitu saya akan maklumkan kepada pihak gereja. Nanti apa-apa kami akan hubungi Oyo lagi ya. Terima kasih. Alright. Terima kasih kembali. Spree for the blue team! Bencis, kamu belum mau pulang lagi, mau gelap sudah nih. Bah, kejap. Bah, kawan-kawan, saya balik dulu. Bah, baiklah dulu. Oke. Bully-bully dia bilang baru pulang dari kerja. Padahal melepak pula tadi tuh. Astaga, Bapak! Bapak! Halo, kawan. Mau minta tolong. Bapak saya sakit, jatuh sakit. Dia mah. Tolong dulu. Tolong. Apa? Inces siapa? Nah, saya anaknya dokter.
kayak begini. Kayak Ence ini sedang mengalami serangan penyakit jantung dan memerlukan perawatan yang sangat segera lah sebelum keadaan bertambah menjadi semakin serius. Dan kos perawatannya agak mahal juga. Siapa lah mau tolong sini ya? Bagus ya, polisi ayo lah. Halo, ayo. Halo. Kenapa? Bapak sekarang masuk hospital nih, emergency. Hah? Oh betul-betul Pak Jess? Iya betul. Si bapak kena serangan penyakit jantung. Aduh. Astaga. Oh di mana sekarang nih? Sini di hospital bapak nih. Bah, kejap. Kejap, saya sampai. Oke. Selamat pagi Ence. Selamat pagi dokter. Macam mana keadaan bapak saya sekarang nih? Semuanya dalam keadaan yang baik. Sekarang rawatan yang menyeluruh sudah boleh dijalankan karena kos rawatan telah pun dibayar habis. Siapa yang membayarnya? Anak pesakit ini juga, yaitu Ence Oyo. Dari mana dia dapat duit banyak begitu? Ya, dari mana aku dapat banyak duit bikin bayar kos rawatan bapak? Oh, saya kerja begitu. Kok kerja? Iya, saya kerja. Baru kesian saya tengok tuh si bapak. Panas-panas di sana di kebun mau cari duit semata-mata mau serah kita punya kehidupan keluarga. Jadi saya pergi kerja lah diam-diam. Ya, saya dengar juga begitu kamu orang cakap hari itu. Bilang, oh ada kerjaan kau situ si bapak balik kerja padahal kau sana melipat. Tapi kenapa gembira juga si bapak tuh dapat kerja sudah kau kan bilang toto sana melipat. Tapi kenapa yang penting sekarang syukurlah dapat kerja, bapak pun sudah habis bayar dia kos rawatan. Yang penting kau jangan bersedih. Kenapalah saya tidak dengar cakap bapak? Kenapalah saya ini menipu yang saya sudah dapat kerja padahal langsung tiada. Rupanya anak saya si Oyo ini seorang yang bertanggung jawab. Saya sungguh menyesal karena tidak melihat sikap sebenarnya selama ini. Bahkan saya tidak mempercayai dia. Saya sangat menyesal. Tuhan Maha Pengasih, di pengampunan untukku. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberikan kita jalan untuk menjadi pribadi yang baik sebagai bekal perjalanan kita setelah ziarah kita di dunia ini selesai. Namun kerap kali kita tidak memilih jalan Tuhan itu.
kita kerap memilih jalan kita sendiri, yang merupakan keinginan daging kita sendiri. Seperti dalam cerita Injil pada hari ini, anak pertama mengatakan, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Ini bermakna dia masih mengikuti keinginan dagingnya. Marilah kita mengikuti kehendak Bapa, walaupun ada masanya sukar, namun kita percaya Tuhan sentiasa menyertai kita apabila kita mengikuti jalan kebenaran menuju kehidupan kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kesyukuran atas semua penyertaan-Mu melalui perbuatan dan tindakan kami. Kami percaya Engkau sentiasa membimbing setiap langkah kami, membentuk pribadi kami yang Engkau nyatakan melalui Roh Kudus yang memimpin kami. Semuanya kami nyatakan melalui pribadi kami yang Engkau kenal. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu,